harus bisa lagu ini. Sampai Jackson itu diulang-ulang sampai diketawain sama teman-teman. Weh, Reza nyanyi Afgan nih. Udah gak bisa dijatuhin lagi di kayak gitu. Di story temen-temen. Reza nyanyi Afgan nih. Waduh. Hai Season Bro, kembali lagi bersama aku Fitri Hasso yang akan menemani teman-teman Season Bro yang ada di sana, tentunya ada di Wedding Sis. Kali ini kita kedatangan tamu yang suaranya tidak diragukan lagi di dunia entertain. Wah, langsung aja kita invite beliau. Ganteng, wah, sosok ganteng, berjambang, wah, single gak sih? Halo Mas Reza, kamu Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Reza, kamu Nah, itu cuman sebutan aja. serius? Apa kamu? Single ya? Enggak. Udah buntutnya 2. Buntutnya 2 season bro. Oke, gimana Mas kondisi COVID ini sekarang? Menyedihkan atau tetap happy atau tetap jalan? Kalau saya sih dibikin happy aja. Ya, jadi ya ambil sisi positifnya ya. Memang ada sisi negatifnya, jelas pasti berdampak sama apa yang kita lakukan tiap hari. Itu pasti sudah berubah total. Berubah total. Itu harus kita ya istilahnya ya kita back to zero lagi, mesti ngapain gitu. Ya kalau kita ambil sisi positifnya ya kita sering di rumah. Ya sering di rumah kumpul keluarga. Ya biasanya kalau weekend itu kita kerja gitu. Weekend kerja ya, giliran kebetulan istri saya juga kerja, jadi waktu weekend itu yang harusnya di rumah saya tinggal. Iya, saya tinggal sampai kadang kok ayah nyanyi terus. Itu sering banget gitu. Ya cari duit ya. Sekarang enggak, kok ayah di rumah terus. Aduh. Ayah, adik udah bosan lihat ayah. Makanya aduh, ya enggak kalau ini saya bilang ini di luar lagi ada virus corona. Gitu lagi. Ya kasih pengertian anak aja nih lagi papa lagi ini gitu. Berarti dampaknya untuk kerjaan? Wah, pasti itu udah nggak perlu dibahas, udah semuanya ngerasain ya. Rahasia umum lah, pasti berdampak semua sektor itu pasti. Untuk jadwalnya diubah atau cancel? Ya ada yang cancel, ada yang pasti ada, terus ada yang reschedule juga pasti ada. Tapi kadang ada beberapa yang belum ditentukan. Ya sudahlah, saya nunggu aja, semoga nggak numpuk. Nggak satu tempat. Ya, satu tempat itu udah udah pusing. Ada beberapa yang seharusnya ini job bisa dibikin liburan, cancel. Udah gitulah. Ya disyukurilah dengan ada pandemi ini ya. Ya sudah, makanya kan itu kita tadi ambil sisi positifnya aja gitu. Saking positifnya aja seger loh. Oh ya, kita move on dari dampaknya COVID supaya tetap melaju dengan baik. Betul. Mas Reza, Reza, awal mula jadi singers ya Mas Reza itu singers ya. Itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau aku kan kenalnya malah adiknya ya, Kak Wika ya. Itu awalnya dulu sebenarnya juga nggak mikir ke arah nyanyi ya, karena ya kebetulan sih memang dari mama saya itu penyanyi keroncong. Ya. Jadi keluarga udah seniman lah ya. Papa saya kartunis, jadi memang udah ini, tapi saya nggak mikir ke situ. Udahlah, karena dulu saya memang pengen jadi atlet, kebetulan saya dulu suka basket. Basket saya tekuni bener sampai saya masuk tim, sampai kampus tuh masuk tim kampus. Jadi dulu SMP itu yaudah saya nggak mikir gitu, terus saya habis basket ke ruang musik kan, kebetulan di sekolah dulu ada AC-nya kan. Ruang musik cuma ada AC-nya. Saya di situ ngadem habis keringetan. Temen lagi latihan, nggak ada penyanyinya. Ya udah suruh nyanyi gitu. Waktu itu zaman itu masih zaman kangennya Dewa.
Wah, zaman itu. Tahun berapa itu? Boleh tuh. Sebutin dong, biar Ya, tahu. 90-an lah, 90-an kata. Aku masih SD deh kayaknya. Itu. Nah, terus adanya si ini waktu itu masih di Jakarta. Ini si Reza tuh suruh nyanyiin ini, gue nggak bisa nyanyi gitu. Ya udah akhirnya nyanyi, kok kamu bisa nyanyi? Aku nggak tahu. Akhirnya terus besok dipakai buat acara sekolah. Kok apa feedbacknya ini? Ya udah, terus akhirnya dibentuk band, ditarik band. Ya udah sih ngikut aja gitu. Ya terus akhirnya pindah Semarang. Waktu itu terus dapat tempat nongkrong itu tuh IMC ya. Itu dia satu ini, nah terus diajak band-bandan sampai sekarang. Terus dulu masih band-bandan festival kan. Festival ya, masih festival, masih zaman-zaman segitu masih senang-senang. Itu udah masuk Semarang ya waktu itu? Udah masuk Semarang festival, terus tiba-tiba ya udahlah pada suatu ketika ada satu teman band ngajakin gini, aku mau latihan vokal grup gitu. Oh, masuknya ya, ke vokal pertama grup. Kali ke wedding itu sih. Vokal grup gitu. Ya udah, apa sih vokal grup? Aku nggak tahu. Waktu itu kan masih zaman anak band. Anak band tiba-tiba masuk. Anak band, anak rock. Dulu gendernya ke rock semua. Iya, lebih ke rock karena festivalan dulu penyanyi rock. Terus abis itu, ya ikut aja yuk. Nah, waktu itu, yaudah ini aku latihan gini. Yaudah akhirnya kayak apa sih itu vokal grup nih? Aku dulu Pak masih sebelah mata. Paling juga nanti Pak dandannya pakai begini kan masih anak rock kan ya biasa. Iya pasti. Gitu. Kalau cowok mesti pakai jas begini nggak mau gitu kan. Ya udah terus dicoba, sengaja ayo datang gitu. Satu tuh datang diajak ini, kebetulan waktu itu pertama saya ke Merpati Singer ya. Almarhum Pak Ferry itu. Itu tahun 2005. Oh 2005. Ya pertama saya datang ke situ di ini Pak Ferry ada sebuah penyanyi. Terus diajak di tes. Udah lagunya apa bisa? Aduh lagu apa ya? Ya udah yang ini semi pop aja. Oh saya bisanya Air Supply ya. Bisa nggak tahu lagu pop gitu. Tapi cuma dengernya yang model gitu. Ya udah nggak apa-apa, terus dicoba. Ya udah besok ditelepon gitu. Udah seminggu ngejob ya. Ngejob kayak serius? Iya bener. Terus ya udah terus diajari macam-macam. Nah di situ saya mau belajar apa itu lagu Mandarin, lagu pop. Terus bernyanyi secara vokal grup itu jelas berbeda sekali sama dulu rock ya. Iya itu kayak sebuah langsung saya pindah suasana lah. Jadi kayak waduh ini berubah banget semua yang tadinya saya kalau di panggung lari-lari, di sini saya di konsep. Jadi kalau vokal grup kan konsep konsep mulai dari blockingnya, mulai dari cara menyanyinya macam-macam, pengaturan suaranya di pembagiannya. Dan di situ juga harus otomatis kalau dulu lu harus lepas tag, harus apa? Iya. Harus apa? Itu saya pasti request lagu kan nggak 5 sampai 10 kan, pasti lebih kan? Harus apa? Nah di situ saya stres kan, kaget kan. Dan dulu nyanyi ya batek masih. Saya stres nih. Wah harus bisa ini gini. Memang di situ tempatnya luar biasa, mental di situ lebih ke mental. Ya udah saya jalanin aja. Akhirnya saya tahu macam-macam lagu. Oh lagu Mandarin tuh seperti ini, lagu klasik tuh seperti ini, lagu pop tuh seperti ini, lagu macam-macam seperti ini. Oh ya udah itu. Saya gini aja, kalau saya mikir ini pengalaman kapan lagi gitu. Ya udahlah, saya akhirnya kecebur. Ya udah nanggung basah. Udah terlanjur basah. Ya sudah. Udah sekalian aja aku pikir gitu, sekalian aja. Ya udah akhirnya disitulah perjalanannya dimulai gitu. Jadi bener-bener saya masuk ke profesional. Oh berarti dulu aslinya dari band? Enggak kota-kotanya kan? Saya dulu gedenya di Jakarta. Oh Jakarta, habis itu move ke Semarang. Gitu. Terus mengenalah di dunia pergrupan seperti itu. Mulai seriusnya di sini. Akhirnya serius benar tuh di 2000 berapa? Ya itu mulai 2005 masuk itu 2005. Vokal grup itu. Nah itu saya udah mulai belajar bener. Ya menyanyi, setelahnya kalau vokal saya direset mulai dari nol. Dari basic lagi dibetulin bener.
Berarti bener-bener ada coachnya, ada latihannya bener-bener. Ya, Pak Ferry itu almarhum itu. Soalnya kan dari rock nih, rock, terus habis itu prewedding, terus sedangkan di Mas Reza kan lebih ke internasional, pasti kan lagunya kan Chinese. Iya itu. Iya, kalau Inggris itu. Pasti. Kalau lah ngelafalin Chinese-nya itu kan kita kan sebagai mungkin kan nggak pernah belajar bahasa mereka. Nah itu gimana itu coba? Memang susah. Dulu sih ada maksudnya ada yang ngajarin, ada coachnya lah. Coachnya di situ dulu sampai dipanggilin diajarin. Ya memang sampai sekarang memang jujur memang ya nggak sempurna, tapi paling nggak kan dulu saya ya semaksimal mungkin lah. Sebisa mungkin mendekati lah. Memang nggak bisa sempurna, tapi berusaha semaksimal mungkin gitu. Sampai sekarang. Wow. 2005 itu aku tuh belum kenal dunia entertain serius. Wow, itu 2005 terus lanjut terus. Terus pindah sempat pindah-pindah. Terus akhirnya sekarang terjun sendiri kah atau masih tetap sama tim yang lain? Tim yang lain masih tetap. Dulu pindah-pindah sih. Dari vokal grup ini ke vokal grup lainnya, ke vendor lainnya gitu. Saya istilahnya cari pengalaman karena di setiap vendor itu pasti ada pengalaman yang bisa diambil. Berbeda-beda lah ya. Dan itu pasti. Tapi sekarang lebih single kah atau tetap grup? Tetap tim dengan tim. Kebetulan tim yang lebih banyak kok tim. Ya udah. Lebih kalau single masih ada, maksudnya masih job single masih ada. Tapi kebetulan kok banyak grup ya nggak saya ikut aja gitu. Going where the wind blows itu kayak Mr. Big ngomong. Terus kepengen kembali lagi nggak sih ke masa-masa ngerok gitu? Itu masih jalan. Oh masih jalan sampai sekarang? Rockstar. Punya album nggak sih? Ini lagi bikin single lagi. Oh single. Iya. Oh berarti udah berapa lagu yang udah ada ini kompilasi kedua ini. Yang pertama udah. Apa nih? Kalau ada nanti saya ini nanti sore mau take single. Pada take masih catur juga satu album nanti. Nah itu kalau rock masih mau gimana lagi kalau jiwanya di situ. Nggak mau menghilangkan tes awal mulai dari terjun di. Memang. Tapi lucunya saya tuh begini ya. Apa kalau di luar mungkin orang kenal saya, nih Reza penyanyi rock, tapi di rumah tuh saya tuh nggak pernah denger lagu-lagu rock. Serius? Lagu-lagu pop lama gitu. Kok bisa? Ya nggak tahu ya. Bisa nginput rock gitu gimana? Nggak tahu, mungkin ya karena dari bawaan dari pertama. Wah, gini terus akhirnya ya orang mengenal kemasannya seperti itu. Tapi terkadang seperti itu loh. Kalau di luar itu, wah ini penyanyi. Tapi sebenarnya kalau di rumah itu pasti dia akan berbeda. Iya, saya di rumah dengernya lagu-lagu smooth jazz, lagu klasik, lagu pop biasa, ya isi listening gitu. Berarti lebih romantis. Saya di luar udah stres, kalau di rumah dengerin. Kalau di event itu pasti kan nggak mungkin kan 10 lagu untuk requestnya. Ya, event apa dulu? Untuk seumpama untuk rock nih, itu membagi latihannya tuh gimana coba? Kan pasti kan kalau manggung nggak mungkin 10 lagu disiapin, lebih dari itu kan? Kita udah punya ini sendiri, udah punya ini list lagu. Oh list lagunya? Udah punya, jadi tinggal nanti apa? Gitu aja, di list aja ya sebelum ini kita list yuk apa, udah gitu aja. Kalau untuk di wedding pun juga seperti itu ya? Di wedding pasti seperti itu kan. Kalau di wedding kan itu prosesnya kan dari meeting dulu kan. Dari meeting klien minta apa itu pasti udah kita list, baru kita nanti bagi ini yang cocok dibawakan, konsepnya apa, menurut konsepnya ini lagunya cocok ya udah kita bawain gitu. Kalau memang ada nih klien ini harus ya udah mau tidak mau, walaupun ini lagunya kok sulit banget, nggak ngena gitu. Sering banget kadang ini lagunya kok ya istilahnya ya udah kita profesional aja gitu loh. Nih si klien minta ini ya udah kita bawain. Walaupun terkadang kok ini nggak masuk sama konsepnya, ya udah kita coba kemas dengan masuk. Gimana caranya biar
mepet masuk konsep. Ya gimana kadang kalau klien rewel, kok lagunya Mas nggak dibawain. Kadang tiap lagu kan mungkin mereka ada cerita. Gitu. Ada filosofinya yang dikenang. Ya, mau lagu ini karena mungkin ada sejarahnya. Entah ketemu pertama lagu itu atau gimana, ya udah ya kita berusaha bawain gitu. Oke. Dan habis di perweddingan sempat aku pernah lihat video di YouTube-nya deh. Mas Reza itu nyanyi sama vokal keluar Surya nggak sih? Surya vokalnya ke luar negeri juga kan? Iya, waktu itu setelah dari Merpati saya masuk ke Surya. Di situ 2010 sampai 2015. Itu mewakili Indonesia ya? Ya itu kita pergi keluar delegasi kan itu. Wah, banyak macam serunya di situ sampai ya nemu hal-hal aneh-aneh juga itu. Tapi bangga ya, bangga banget ya. Itu pasti kayak di sisi itu bangga pastilah. Nah, pasti kan ini kan ada prosesnya, pasti ada yang dibentuk. Pasti kan ego menahan jiwa rocknya itu kan aku terjun di perweddingan, jadi singer, jadi grup. Gimana sih proses apa aja sih yang dibutuhkan saat memulai itu? Ya proses egonya ninggalin itu, rocknya itu tuh gimana sih membedakannya? Kalau aku nggak bisa ya, kalau disuruh tiba-tiba yang tadinya make up disuruh nge-MC, nah itu kan susah kan, bener-bener. Ya, itu prosesnya tuh gimana sih? Memang kadang kalau masuk dunia wedding itu kadang kalau penyanyi itu diharuskan kamu harus bisa semuanya. Dalam arti kan kadang ada lagu yang kita nggak ini, ya udah aku belajar gitu. Seumpama kadang zaman dulu harus bisa nyanyi klasik, ya udah saya belajar lagu klasik, diajarin lagu klasik. Ya udah, padahal itu sangat berbeda sekali. Ya apa yang selama ini aku ngerok model gitu-gitu kan, ya udah aku belajar gitu. Ya terus sampai tempatnya ya udah kayak ini aja, kayak mesinnya setelnya di onin mana di offin. Serius? Iya. Walaupun ke bawah kadang di panggung kalau pas ini ya mungkin gestur-gestur kita tetap ke bawah, tapi ya tetap kita balik lagi, iling lagi lah. Oh ya, ini lagi tempatnya samping. Ingat ya, aduh jangan sampai keras. Kadang ada model lagu klasik kita bawanya mesti tenang gitu. Tapi kadang kakinya tuh naik kepek. Oh ya, pelan dulu kakinya nggak mau diem. Ada nggak lagu tersulit yang dihafalkan di wedding gitu sampai benar-benar tuh salah dan harus dinyanyiin gitu? Ada itu sebenarnya lagu sepele. Apa? Itu sempat jadi bully sih. Serius. Lagunya Afgan. Serius? Coba bayangin sih kalau gini loh, kalau orang tahu saya lah, saya nyanyi lagunya Afgan. Itu lagunya yang apa sih judulnya? Cintaku bukanlah, nah itu. Apa judulnya apa itu? Itu ya. Nah itu. Waduh, saya mending hafal lagu susah lagi. Serius? Iya kak. Ya mungkin karena saya nggak pernah bawain ya. Jadi kaget gitu. Ini ya tiap orang punya plus minusnya sendiri. Ini apa sih ini, sampai saya harus belajar lagu ini, harus bisa lagu ini, sampai Jackson itu diulang-ulang sampai diketawain sama teman-teman. Weh, Reza nyanyi Afgan nih. Udah gak bisa dijatuhin lagi kayak gitu. Di story teman-teman. Reza nyanyi Afgan nih. Waduh. Aduh, saya jadi tambahin, tapi ya udahlah, saya coba ya semaksimal mungkin gitu. Ya udahlah, ini memang bukan penyanyi pop kan. Beda cengkoknya juga, ya udah ya itu hal yang apa bisa dibilang ya sulit karena memang itu pop festival gitu. Pop festival itu susah. Suara Afgan kan ke arah situ. Sedangkan berbeda ya dengan model saya. Dari gayanya ngobrol gini aja rasanya kepengen pegang. Mesinnya beda. Nah, tadi kan masalah di entertain. Tadi juga menyinggung soal anak tadi pas.
membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu dilap-lap dulu aja nggak apa-apa. Panas kena ini. Kita pakai lampunya berbuat-buat ini. Nah, membagi waktu untuk keluarga kan pasti. Iya, iya. Nah, pernah nggak sih dapat protes sama istri, protes sama anak, Iya. protes sama ayo tuh liburan. Nah, itu sering. Itu gimana sih membagi waktunya sih, Itu Mas? sering. Kadang kalau kadang kalau weekend gitu, istri kan jenuh udah seminggu kerja, dia pengen weekend bareng anak-anak pergi kemana gitu. Terus kadang ayah ini besok Sabtu ngejob nggak? Aduh ngejob terus yaudah aku minta jadwalnya sebulan. Dikasih. Serius? Iya sering banget tuh. Ya, aku kadang ngasih 1 bulan tanggal ini main. Aduh nggak ada ini, nggak ada kosongnya. Yaudah nggak apa-apa lah kerja. Ya udah sambil yaudah nggak apa-apa lah. Tapi tetap anak-anak tetap menerima. Ya saya jelasin. Saya jelasin ya tetap yaudah kita jalan-jalan ke mall, ke mana-mana deket-deket aja, ke taman-taman deket-deket aja gitu. Saya ini dulu keluar kota dulu nih. Ayah lagi hidupnya lagi cari uang bisa gitu. Masih ya kayak biasa lah gitu. Udah gitu. Kadang kalau pas ada wah kosong ini, pernah itu kosong kita udah booking hotel, ada job. Kalau tiba-tiba udah liburan, udah dijadwalin, tiba-tiba ada Reza nyanyi, lah itu gimana coba? Pernah juga? Itu pernah. Saya balik. Balik. Terus anak-anak ditinggalin? Iya. Tapi kebetulan nggak jauh kan, nggak jauh. Daerah masih Kabupaten Semarang. Udah tak pulang dulu ke job. Nanti ke sini lagi. Kebetulan tak tinggal di hotel sana. Wah. Yang penting cuan. Iya itu loh, munafik lah, namanya kerja kan, profesional loh ini. Nah, Mas Reza kan pasti kan kalau mencari event gimana sih? Ataukah menyodorkan ini loh aku singer tak tunjukin gini, atau emang sudah ada tim sendiri kah, atau ada udah manajemen lah udah? Kalau kayak gitu saya sih jarang ya maksudnya. Jarang ngepost. Nggak tahu ya, mungkin sayanya ya. Saya kadang tuh ngepost biasa aja gitu, nggak terlalu kenceng gitu. Tapi kadang ya udah nanti tergantung orang lihatnya aja sama. Oh ini si Reza ini. Tapi kebetulan biasanya kalau klien-klien yang ini aja yang tematik, ada yang pernah klien suka rock itu ada. Oh ada. Itu pasti seneng banget tuh. Pasti tuh waktu di Solo. Dan requestnya luar biasa. Masa saya di wedding sih minta nyanyi Siskon. Ini beneran, saya nggak bohong. Wow. Bener. Sampai saya ini beneran ini di wedding. Iya mas, ini kamu harus nyanyi lagu rock ini loh mas. Ini disodorin lagu-lagunya. Aduh ini ya udah kerjalah. Itu ada di Solo. Wah terakhir dia suka. Wah ya itu alhamdulillah gitu. Itu ada gitu. Yang kadang ada job yang menurut selera gitu juga ada. Itu juga ada. Ya nanti habis itu istilahnya kalau saya sih getok tular aja. Getok tular. Jadi coba ngomong getok tular. Jadi lebih ya dari omongan orang lain. Nah, kalau Mas Reza ini tuh kalau di tim kalau terakhir ini sama siapa? Ini sih saya sekarang aktif sama Christian. Nah, itu kan pasti kan kalau sama tim kan pasti ada miss-nya atau bentroknya, jadwalnya, terus miss mungkin lagi moodnya nggak enak. Lah, mengatasi hal-hal kayak gitu tuh gimana tuh, Mas? Kalau pas mood nggak enak, kayak kebanyakan lebih baik diem aja, udah diem. Diem bukan berarti marah kan? Marah, diem. Ya kita konsen aja itu kita lagi job. Aku lagi job, ya udah aku konsen job. Daripada nanti saya uring-uringan atau apa yang selama ini saya apalin sebelumnya, ambiar. Karena kalau kita job itu kan mau tidak mau perfect. Iya pasti. Itu pasti. Orang klien lihat ini perfect, harus perfect. Nah kalau ada hal seperti itu, ya kadang sih saya kalau ada lagi masalah ya diem aja dulu deh. Gitu. Saya diem. Ya kadang cuman kalau mama lagi nggak mood ya udah saya mojok sering kayak gitu. Ngapain lagu mojok ke meja mana, mojok dengerin headphone udah gitu aja.
ya mempertahankan mood aja biar nggak kadang kita lagi ini terus kita kan ngobrol nanti malah ada sesuatu hal yang menambah jelek mood. Nah itu saya menghindari hal seperti itu gitu. Makanya lebih baik udah diem aja lah, konsen ngapain lagu itu pernah itu dan itu pasti orang nggak akan mood terus tuh nggak akan kerja. Tapi tetap dibangun ya selama di state tetap kompak lah. Tetap itu pasti udah di atas panggung pasti kalau sudah main ya pasti ini pasti ada koordinasinya pasti karena ya kita tim gitu kan perorangan. Kalau ada ya nanti setelah itu ya dia dibahas terakhir lah. Biasanya kayak gitu. Kowe mau ngono oke lah. Wah, karo guyon biasanya. Wah, rak masuk. Wah, ini nah, biasa. Tapi kalau musisi guyon-guyon itu mengkritiknya sambil guyon itu kalau yang sudah paham sudah tahu, nggak marah. Jadi lebih enak ya. Ya, kalau yang sudah paham itu biasanya kita yang ujung gasain. Kalau sama ada tim baru nih, salah kunci, terus cara mengasih taunya gimana tuh Mas? Ya nanti dibilangin aja pas selesai atau pas break itu kan itu kan mempengaruhi saat stage kan. Cuman dilihatin aja kan biasa. Ngaruh guyu. Mangkel gitu. Iya. Aku wis naden iki kok melayune nene. Paling gitu cuman lah iya paling cuman teriak gitu aja udah nggak mungkin lah itu malah ambiar itu biar dia liatin. Saya tetap fokus gitu. Nanti takutnya kalau salah saya ikut salah, nilainya ikut salah malah ambiar. Jadinya lebih nggak enak ya didengar. Lebih baik kelihatan yang salah udah yang mungkin ada yang salah biar ini aja yang kelihatan sedikit ditutupin yang lain bener gitu. Jangan sampai yang lain keikutan salah gara-gara satu ya nggak mood semua wah parah. Tapi sempat nggak ngalamin sempat gitu? Itu wajar itu ya manusiawi. Untuk di tim singer tuh untuk sama musik juga sempat ngalamin kayak gitu. Itu manusiawi mau musik juga singer waktu vokal grup itu juga wah itu pasti vokal grup pasti kan salah itu pernah waduh serius itu manusiawi. Saya juga sering kayak gitu lupa lirik jadi ngawur. Kalau saya lupa lirik ngawur pasti saya usahakan lirik itu kalau pas salah lirik itu nomor sekian yang penting nadanya pas. Oh gitu. Iya, wes ngawur. Harus bawa yang penting nadanya pas. Orang denger oh ini daripada liriknya bener tapi fales. Nah, itu. Saya gitu. Kalau saya lupa blank ya ini mes ngawur tapi yang penting nggak fales. Itu aja. Saya gitu dulu. Berarti mengubah lirik supaya tidak fals lebih baik daripada fals ya. Iya daripada liriknya bener tapi nyanyinya malah dulu nih kok fals. Nah, itu sering dulu kadang apalagi lagu sulit kayak Mandarin gitu. Ya lebih tak bikin pampas. Wah, refnya lupa liriknya ngawur aja. Yang penting nyanyinya bener gitu. Orang denger wah ini nyanyinya bener. Tadi soal menyinggung soal Mandarin. Itu latihan bahasa Mandarin itu berapa lama itu? Itu kalau itu jalan sih dari pertama dari awal 2005 itu ya. Itu jalan aja ada nanti setiap ini kosakata yang apalagi waktu dulu nyanyi lagu Mandarin di depan orangnya beneran waktu serius? Ya kan saya keluar keluar negeri itu ya. Iya. Itu mau tidak mau saya stres harus bener. Itu kan pasti kan tekanan batinnya kan ada lah ngerasain. Pasti itu ada. Semua tim kan biasanya kita kan orang Indonesia, logatnya kan pasti kan Indonesia banget. Rasanya tuh gimana sih nyanyi di negara yang itu tuh bener-bener lagunya mereka, mirip mereka. Nah ini ada yang menarik kalau dibandingin di sini ya. Iya benar. Kalau di sana memang ya itu satu problemnya tuh yang jadi kita stres itu bahasa. Iya. Karena setiap kalau kita mengunjungi suatu negara di situ kita harus bawain folk songnya mereka.
Oke. Itu harus enggak 2 lagu 3 lagu daerahnya mereka harus kita bawain karena mereka seneng lagu daerahnya dibawain orang luar. Nah itu, nah di situ kan kendalanya pasti bahasa kan, di samping juga cengkok-cengkoknya itu bahasa. So waduh macam-macam tuh yang ada itu saya belajar gini. Nah pasti sampai sana, wah itu lebih stres lagi karena di depan mereka kan nyanyi. Iya benar. Nah ya udah, wah saya pede aja lah gini ya. Saya suka feedback mereka itu antusias. Oke. Jadi kalau mereka menonton sebuah konser, entah walaupun itu kita sebagai cuman delegasi bawain lagu-lagu folk itu, mereka tuh nganggap kita kayak artis. Jadi tuh bener-bener bukan artis terus dipuja-puja enggak. Mereka tuh bener-bener menghargai gitu loh. Tepuk tangan, mereka bener-bener lihat, nggak ngobrol, nggak ini. Kita selesai, mereka pun ngasih congrats gitu loh. Wah, luar biasa. Saya seneng lagu saya dibawain. Nah, lagu negara saya dibawain bagus sekali. Nah, di situ tuh kita jadi effort kita selama itu jadi worth gitu loh. Dapat hasilnya itu bener-bener wah. Ya gitu, karena ya udahlah walaupun ada 1 hal 2 hal yang mungkin miss pasti ada. Tapi kalau orang luar sudah orangnya sendiri ngomong, wah bagus, saya seneng lagu ini dibawain, itu udah ayem. Jadi bangga lah ya. Itu bener loh, saya dibanding kalau saya mamanya di sini negara sendiri sama negara luar itu beda. Di sana itu kalau mereka tuh bener-bener kalau itu tuh nonton kesenian itu luar biasa gitu loh. Sampai nonton begini, tepuk tangan ini begini. Ya kita seneng karena di sini kita kan entertain kan. Iya kita benar. Menghibur kan di situ kan. Kalau orang merasa terhibur berarti ya kita sudah goal. Nah gitu kan, berarti wah, tujuan tercapai, orang seneng. Nah itu di situ. Begitu juga saat di wedding ya. Iya, di wedding iya. Saat lagunya diminta seperti ini dari klien pun juga puas. Iya, kalau klien udah begini kliennya udah begini ya udah aman. Kalau klien udah kasih 2 jempol, ya itu aman udah. Udah tersampaikan dengan baik. Ya, itu pasti. Dapat kesenangan tersendiri, dapat ya bukan pujian tapi lebih nilai lebih dari pujian ya. Betul. Nah ngomong-ngomong soal ya pujian, soal namanya hal-hal yang baik lah yang kita dapat. Pernah nggak sih mendapatkan hal-hal ya di sosial media atau mungkin bukan di sosial media, di lingkungan lah, mungkin sama entertainer yang lain, singer lain, atau mungkin vendor-vendor lain. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang ya nggak enak didengar, kayak lebih tepatnya apa sih kowe iki kayak gini, apa sih suaramu kayak gini, kamu kan gender ini kayak gini. Pernah nggak sih dengerin hal-hal yang kayak gitu Mas? Ya, terus nanggapinnya gimana? Itu pasti itu pasti kan. Kalau saya orangnya cuek. Saya enggak bro. Ngapain ngurusin gitu loh. Saya modelnya saya juga udahlah daripada ini ngegabat saya gitu. Udah saya diemin aja. Saya kalau kayak gitu diurusin seneng. Kita respon, waduh kok dia respon ya, semakin dia gencer ngasih, udah gitu aja. Saya pernah ya kayak satu tim pun pernah. Oh serius? Pernah satu tim dan di situ modelnya dia mau nyingkirin, itu pernah. Oke. Itu pernah. Dan saya cuek aja. Ya modelnya, ya udah aku caramu kayak gitu, ya udah. Tapi saya pernah ngalah pernah. Ya udah ngalah ya daripada ribut. Daripada ini gini, saya ngalah udah. Saya orang nggak mau ribut, malas. Ya udah cuek, ngalah aja. Itu saya pernah gitu. Karena model kayak gitu pasti ada. Dan kalau semakin ditanggepin, ya mereka seneng gitu loh. Wah, yang gue berhasil, kok dia orangnya ini. Mereka tuh berusaha menjatuhkan, semakin kita merespon, konsentrasi kita semakin buyar. Otomatis kebawa kan sama pekerjaan, terngiang-ngiang, wah gue nyanyi ini, aduh gimana. Nah semakin ini kalau kita jatuh dia seneng. Nah gue ngapain ngurusin, bodo amat. Kalau saya orangnya cuek sih modelnya. Biarin aja kalau ada yang masalah sama kita, singkirin aja. Yang penting saya tetap jalan, job jalan gitu aja lah. Gitu.
saya sana ngiong-ngiong loh, kecuali saya yang bayarin saya. Nah, itu beda. Itu beda loh, benar ya. Kecuali yang ngomong suaramu gini itu bayarin saya. Itu beda. Beda ini itu kalau yang kerja. bayarin kita itu tetap kerja. Itu kerja. Berarti kan itu kritikan masukan. Benar. Gitu kan. Kalau ngomong haters itu ya udah, mereka mungkin ngomong gitu ya mungkin kritikan bisa, mungkin yo serik yo iso. Ya, benar. Nah, kalau haters ngomong kan batas antara kritikan dan serik kan abu-abu. Ya benar. Nah, kecuali kalau mamanya itu bos apa klien atau Mas tadi kok suaranya, nah itu wajar karena kan kita kerja dibayar mereka, itu ya itu kalau itu tak tanggepin gitu loh, itu masukan. Jadi masukan. Ya kalau yang model ngono ya wis ngopo. Enggak ngasilin duit dah. Daripada ngasilin emosi. Orang bayar aku. Bener. Nah, tadi soal haters kan pasti kan butuh namanya sosial media. Iya. Kalau Mas Reza sendiri sih menggunakan nggak sih untuk sosial media untuk sebagai lini bisnis di perweddingan? Iya, pasti kalau itu pasti kadang ya job di mana post itu aja itu udah kayak standar semua pasti kayak gitu. Standar orang berjualan lah ya, ini. Berjualan ya pasti ini jualannya laku ya udah ini jualanku laku sini testimoni ini ya udah ini itu pasti itu kayak gitu pasti. Seberapa besarkah dampaknya untuk sosial media dalam perweddingan? Itu pasti besar karena sekarang orang sosmed itu kan pasti sekarang orang bersosmed itu pasti. Iya. Pasti dan sekarang orang kalau mau apa-apa, mau cari sesuatu referensi itu pasti sosmed, wes toh, ya toh. Iya. Aku mau cari barang A, jadi sosmed dulu. Entah itu mau toko online, entah itu teman-teman di sosmed. Dia barang kira, aku itu pasti. Nah itu di situ kuotanya di situ. Berarti memanfaatkan banget untuk sosial media. Dibedain nggak sih sosial media pribadi sama pekerjaan? Enggak, jadi satu. Jadi satu. Oh iya, ngobrol-ngobrol pekerjaan. Mas Reza sendiri kerja di Singer aja atau punya bisnis lain? Singer, tapi sambilan kadang ngajar vokal. Oh jadi coach juga ya? Itu tapi nggak ini, cuman kebetulan kalau ada Mas diajarin baru saya ya gitu. Tapi saya nggak ini, itu kayak tak ajari ini enggak. Baru orang datang baru saya mau. Oh jadi by request aja. By request nggak ini. Oh jadi kalau mau kontak Mas Reza pasti sama mau jadi muridnya bisa. Iya itu. Kalau ini enggak. Aku mau belajar diskon ya Mas. Nah tadi kan soal ngomong-ngomong haters, sosial media, ada nggak sih sisi positif, negatifnya saat ya namanya kerja kan pasti ada positif negatifnya di dunia entertain, dipandang remeh tetangga lah atau teman, mungkin kan teman-temannya Mas Reza sendiri kan ada yang kerja kantoran, bener nggak? Pembisnis, bisnis itu pasti. Yang itu kalangannya lebih di bankers, nah itu pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu? Ngerasa juga di kerjamu apa tau sih? Minder itu pernah. Itu kebetulan kalau minder gitu, saya sih ya biasa aja namanya kerja ya. Gitu kadang kalau di grup-grup, apalagi grup-grup WA itu. Iya benar ya. Grup SMA. SMP. Saya itu beberapa teman-teman udah jadi CEO. Iya benar. Kebetulan ada CEO salah satu Donat, saya nggak mau sebut. Itu teman SMP saya. CEO-nya. Donatnya udah kurang pasti tahu. Nah di situ orang dia gini. Wah saya minder dong padahal iya kan, bener. Ayah ada yang dia CEO ini, dia sekarang kerja di luar negeri, grup sekolah itu. Karena saya di situ cuman mau apa ya, mau nimbrung ya saya bercanda aja sama mereka gitu. Tapi untungnya ya mereka itu nggak menganggap karena kerjaanmu gini nggak, ya kita temen gitu. Zaman di Jakarta temen gitu ya, minder saya juga sebenarnya minder. Wah teman-teman udah pada ini, soalnya yang jadi musisi saya aja. Oh iya, yang lain di SMP itu? SMP Jakarta kan. Gitu. Udah pada bisnis ini, udah ada yang di luar negeri jadi warga di sana, gini. Di sana tuh saya musik aja sendiri. Jadi
satu angkatan itu musik cuman saya gitu. Makanya kadang saya kalau ngomong sama mereka tuh nggak nyambung takutnya. Nah, merasa sendiri ya, benar-benar. Apa yang diomongin di situ tuh udah kadang bisnis. Ini nih ada barang ini, ada ini gitu. Aduh sih ngomongin apa ya? Jadi silent reader aja. Kadang kalau pas umpama ya ngebahas nasional atau kemarin, Jakarta banjir, baru saya ngikut nimbrung. Semarang enggak, banjir biasa aja ya, gitu baru kayak gitu. Nah itu pasti lah, kayak gitu pasti. Tapi saya sih kebetulan sih tergantung lingkungan yang kita ini ya, yang kita ini kalau ya pilih-pilih lah. Ini merendahkan nggak? Kalau merendahkan nggak usah. Kalau ini supportnya ini cuek ya udah itu ambil itu aja. Pintar kita milih aja gitu. Jadi yang negatif dibuang, positifnya diambil, dimasukin supaya positifnya lebih nambah pekerjaannya juga nggak terganggu. Iya. Wow, Mas Reza berarti tipikal ya antara cuek, ya positif. Wow. Nah, pernah juga nggak sih saat kerja ngalamin kayak miskomunikasi dengan IO atau mungkin kepengennya kayak gini konsepnya ternyata yang dihasilin dapatnya beda gitu. Terus cara nanggepinnya itu gimana juga? Itu pasti pernah dan ya kita cari jalan tercepat. Dalam arti kondisinya seperti ini udah nggak mungkin, yaudah gimana caranya? Kita cari jalan pintas gitu. Ini yaudah kita save aja. Nah, main save. Main save. Main save biasanya karena kalau save kan win-win solution kan. Daripada ini. Itu pernah juga miskomunikasi lagu, pernah juga. Serius? Wah, pernah itu udah oke ya ini sampai ini yang nyanyi beda. Saya pernah loh itu judulnya sama. Saya pernah itu judulnya. Loh, intro gini. Wah, loh, kamu lagu yang mana sih? Yang judulnya ini tuh. Iya. Loh, nyanyinya siapa? Loh, bukan ini. Wah, saya dengerin langsung. Terus ngoneknya. Ya ngoneknya mau nggak mau saya yang salah kan saya. Ya udah saya langsung dengerin cepet. Ini udah saya dengerin. Oh ini. Ya udah walaupun waktu bawainnya ya nggak 100%, paling nggak kan refnya sudah cocok, ini udah masuk. Itu pernah miskomunikasi seperti itu. Kadang juga di grup ini ngomongnya kadang kan cuma judul lagunya aja, kadang penyanyinya tuh nggak ada. Kadang judul lagu tapi by siapa? Itu kadang itu, nah itu sering itu. Saya kadang pernah, saya dengerinnya ini kok, itu nggak cuma saya, kadang player ada. Saya dengerin yang ini kok, bukan yang ini, versinya yang ini. Makanya sekarang kan lebih ini kasih link YouTube. Nah itu sekarang ya meminimalisir ya biar supaya tidak miskomunikasi. Itu seperti itu sering miskomunikasi lagu atau ya dinikmati aja lah. Terus pernah nggak salah jadwal saat event? Itu pernah. Pernah itu ya sampai tempatnya kok beda. Oh berarti salah tempat juga berarti? Salah jadwal, salah tempat. Serius? Salah tempat pernah, salah hari pernah. Salah hari. Loh, kok timnya beda? Lu kita tanggal piro? Tanya puyut sih. Saya salah nulis. Jadi salah nulis, saya masukin ke agendanya salah. Di WA bener, tapi saya itu salah gedung juga pernah. Sampai tempatnya begitu neng lu kan neng lu neng gedung gini, waduh, padahal setengah jam sana sini, aku telat, aku udah lewat. Itu pernah, ya gitu wajar, manusiawi lah, ya gitu. Kadang kan, ya jam terbangnya saat di perwedding kan yang ngalamin hal itu semuanya itu ya. Itu pasti itu manusiawi lah, salah itu. Pernah nggak sih ngerasain di cancel saat job gitu, tiba-tiba udah prepare, udah dapat, ini tiba-tiba ya dapat DP terus di cancel gitu? Udah, ya itu sering. Perasaannya gimana sih Mas? Ya sudah, ya dongkol pasti, ya sudah. Tapi kan kita positif aja lah. Kita juga nggak di posisi mereka kan. Mereka mungkin punya sesuatu hal yang kita nggak tahu. Iya. Emang kita nggak bisa ngerasain, ya udah itu aja. Saya mikirnya gitu kok, daripada ya dongkol pasti dongkol lah. Aduh, kalau nasi doi ini ya udah di rumah aja. Tapi kadang kan kita nggak tahu mereka di posisi mereka ngadepin apa gitu. Yang kita nggak ini, bahkan mungkin pusing atau ada musibah ini kita nggak ini. Ya udahlah gitu, positif aja. Mungkin
nanti rezekinya dipindah hari lain. Itu aja mikir gitu kok, gampang kok. Gitu. Ini hari lain mungkin bulan depan ada yang masuk lagi, pindah. Bukan sekarang dipindah. Saya mikirnya gitu. Nggak usah dibikin pusing. Ya nggak usah diambil pusing. Pokoknya kalau di cancel ya bukan rezekinya. Nanti dikasih rezeki lain. Ganti hari lain itu aja. Oke. Nah, ngerasain nggak sih Mas? Pasti kan di dunia entertain ada anak-anak yang singer-singer baru, pendatang baru lah di entertain. Merasa terganggu-kah atau merasa welcome? Oh, ini ada yang baru nih, dirangkulkah? Gimana sih kalau ada teman-teman yang baru gitu? Tergantung individunya. Kalau ini mengganggu, ya saya pasti jawil. Oh, serius? Ada yang ganggu, ada. Dijawil, mau dong dijawil? Tak colek. Yes. Nggak ada yang ganggu ada. Cahanyar kok sok-sokan itu ada. Sampai yang saya pernah bahas itu, Cah Anyar kok main geser. Nah itu ada, saya pernah ngalamin. Anak baru mau geser saya gitu. Nah pada selama ini saya nggak pernah lihat kamu dari mana. Nah itu kok tiba-tiba kamu ada. Nah itu pernah saya ngalamin. Tapi saya ambil cuek aja. Saya ngebalasnya melalui cara saya bekerja. Ya udah, saya tunjukin aja. Oke loh, aku saya worth gitu. Saya masih bisa dibanding dia gitu. Mereka masih gini. Ya udah, tapi kan ada juga yang, Mas, aku nyaluk tolong kipi. Oh, dengan senang hati saya bantu. Dulu kamu kalau mau gini, saya sharing ilmu, saya lebih senang sharing ilmu, ngobrol sama mereka. Kalau mereka minta, saya pasti kasih. Gitu. Itu karena ya itu, kalau yang seperti itu ya saya tanggapin feedbacknya, ya kasih bagus. Tapi kalau ada yang ya kayak tadi Mbak Opi bilang star syndrome itu ada, itu banyak ada. Serius? Ada, saya temuin. Saya sampai dulu saking jengkel saya bikin status loh. Saya orangnya tuh nggak pernah bikin di sosmed status aneh-aneh, nggak pernah. Kalau saya jengkel banget saya bikin di status star syndrome, kayak gituin. Itu ada itu. Wah baru cawengi sore ya itu. Kalau saya pernah dulu jengkel. Ada. Ya saya lama-lama ya stuck. Dia bakalan tahu sendiri lah ya. Ini tahu sendiri ya, ini tuh hutan rimbanya tuh seperti ini. Kalau kamu nggak tahu cara survive, tiba-tiba kamu merasain ya wes, kamu nggak akan bisa hidup di seperti ini. Karena kalau kita di dunia entertain kan kita mesti tahu, oh ya harus gini. Ya, mereka baru manggung pisan pindo udah ngerasa gini, belum tahu karena yang ngadepin gini-gini, ya nanti ya udah kamu nggak bisa ngadepin yang lain-lainnya gitu. Tapi tetap diterima lah ya kalau yang baru-baru tetap diterima. Ya, pastilah. Yang ya setidaknya tidak menjatuhkan. Regenerasi itu pasti ada, nggak mungkin lah ya nanti yang tua-tua juga nggak mungkin. Ini pasti ada yang muda-muda ada selagi. Nah yang intinya itu aja, kalau yang muda mau belajar otomatis yang tua-tua pasti ngasih jalan, ngasih ini pasti itu. Ada iklan tadi. Ya kecuali ya itu maksudnya kayak tadi itu merasa ini udah tuh bakal nanti hilang sendiri kok gitu, model kayak gitu loh. Kalau yang baru-baru pasti kita bantu ya, main bareng kadang gitu, saya ada murid mama ini sebenarnya ada muridnya Mas Riza lah, punya potensi ya saya ajak kadang. Oh gitu. Waktu itu pernah ini, yuk besok Rockstar ikut main ngejam bareng saya. Nah itu saya kan, dia ngejam aja sekali-kali ya, mereka akhirnya datang mau ngejam 1-2 lagu ya, hitung-hitung biar PD-nya mereka PD, mereka ini pengalamannya itu pasti kayak gitu. Mas Reza sendiri punya harapan nggak sih di perweddingan ini tuh, kepengennya tuh kayak gini, kepengennya kalau nggak Mas Reza punya bisnis untuk dunia singer tuh, entertain tuh kayak gitu, punya impian kayak gitu nggak sih Mas? Kalau saya sih pengennya ya ini kembali seperti semula aja. Di kondisi COVID ini ya. Itu ya, kalau kedepannya kan semua kan pasti berkembang ya, ngikutin seperti ini. Wedding yang sekarang itu aja berbeda dengan wedding zaman dulu pertama vokal grup itu juga beda, itu beda. Nah itu pasti
pasti berkembang. Kita nggak tahu kan 5 tahun ke depan konsepnya seperti apa. Iya, tiba-tiba virtual lah. Iya makanya. Dulu kan kita nggak tahu kan kayak dulu zaman saya dulu vocal group di mana-mana. Yes. Sekarang band ya itu kita nggak tahu ya, intinya tetap jalan lah yang penting. Ngikutin alur zamannya ya. Kita harus pintar adaptasi gitu. Adaptasi dengan perubahan gitu. Dulu vocal group, sekarang sudah band-band gitu. Ya perkembangan. Zaman sebelum vocal group kan masih ada solo organ macam-macam, ada kan ada gitu-gitu. Instagramnya Mas Reza apa sih? Ada Reza Kamui. Nanti kita tulis ya di sini ya. Gede Mas Adet ditulis ya. Itu udah ada manajemen sendiri apa emang dipegang Mas saya sendiri? Pegang sendiri. Tapi kalau seumpama ada tim yang lain mau kontak Mas Reza bisa DM aja. DM ya. Barang DM aja. Yes. Bukan sesi curhat ya. Inbox. Jualannya inbox. Apa sih yang ini kan harapan apa aja sih yang diinginkan di perweddingan supaya ini maksudnya wedding ini tuh di dunia entertain kepengen berkembangnya seperti ini, apa sih yang diinginkan di dalam lubuk hati Mas Reza? Ya, ada nggak sih yang diinginkan? Sebenarnya ya diinginkan ya tetap eksis aja karena pasti musik itu pasti dipakai, terlepas itu entertain itu pasti. Ya pasti berharapnya yang baik-baik aja lah. Gitu. Ngomong spesifik takutnya dibilang kepintaran masih nggak apa-apa kan itu kan maksudnya ini kan curahan kepinginnya tuh ya pengennya ini aja ke arah baik gitu. Menjadi yang lebih baik perweddingannya. Tambah sejahtera yang pasti. Amin. Itu pasti. Tambah jobnya banyak. Cuan-cuan. Pernah juga nggak sih ngalamin udah dikasih harga spesial diminta diskon meneh? Wah, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Rasanya piye Mas? Rasanya gimana sih? Kayak nano-nano. Itu ya kita mau gimana lagi, itu hak mereka ya. Mereka kan pembeli kan menawar. Nawar Afgan. Itu ada. Tapi kadang ya kalau udah nggak masuk akal ya saya ini apa maksudnya? Kalau budget segitu ya mungkin yang vendor lain yang cocok dengan budget itu ada. Segitu aja udah. Ya saya nggak mau ini nyelam terlalu jauh, karena kalau nyelam jauh nanti tempatnya sudah ada sendiri gitu. Nggak mau udah range-nya tuh udah ada rezeki. Range segini rezekinya ini, range segini ini, mikir gitu aja. Dijelasin lah kalau mau hargaku segini monggo. Iya kayak gitu, kalau hargaku segini monggo, tapi kalau dengan mungkin harga lebih turun ya saya nggak bisa, tapi saya bisa kasih istilahnya request yang lain. Ini ada ini yang ini mungkin lebih cocok. Nah gitu ya, juga bantu. Kita bantu, kadang kita juga nggak tahu kalau kita sebenarnya dibantu teman. Iya benar. Gitu mikirnya gitu loh. Kita sekali-kali bantu karena kita kadang nggak tahu kalau kita dibantu teman. Itu kadang kita, nah itu aja mikir gitu. Kadang nggak ngeh juga kita ya. Kalau kita tuh sudah dibantu, makanya kadang saya ini kocok yang calke, ini ada nih saya teman saya nih, nah itu gitu aja. Karena kita nggak tahu kalau sebenarnya kita tuh job ini dibantu. Nah itu mikir gitu aja lah gampang lah. Berarti tetap ya ini ya mungkin berkatnya kita diterima ya, kalau mau minta diskon ya cari yang ini. Karena kalau ini nanti takutnya berimbas. Kalau dagang kan ada hukumnya gitu. Nyelam bos mentok. Bubul. Kayak semoga. Ini bahasa planet Semarang ya. Oke, pernah juga gak sih saat datengin satu event ini agak melenceng sedikit ya, ngalamin hal-hal mistis nggak sih? Boleh ceritain sih? Itu pernah mistis, pernah. Yang satu hal yang saya nggak lokasi kalau mau disebutin monggo. Nggak usah. Nah lokasi ya biasanya kalau ini lokasi yang biasanya di gedung-gedung kecil ya. Gedung-gedung kecil biasanya ya, karena kan pernah ada job di kota-kota
kota-kota kecil, gedung-gedung ini ya pernah nemuin ya kadang ini kok aneh di ruang ganti ada suatu hal gini. Terus nggak cuman itu, di luar saya juga pernah. Serius? Pernah. Masa di luar negeri? saya nggak masuk. Setannya kayak apa sih? Ya, waktu di Kirgistan. Di Kirgistan kita dapat satu flat apartemen kan. Satu tim cowok sendiri situ. Saya masuk nih nggak enak kan, wah ini udah nggak enak nih bener. Udah saya masuk ada satu pintu dikunci ya, terus udah kita tidur situ. Ini kok malam itu tirai itu kok buka terus. Serius? Iya bener. Udah buka tutup terus. Akhirnya udah ini yuk tidur aja. Udah. Kan besok paginya kita ke kamar mandi ke bathtub. Bathtub baik banget, rambut panjang. Sebelumnya nggak ada loh. Itu kamar cowok kan? Cowok lah. Sebelumnya kita kan sampai sana mandi kan. Mandi otomatis kan kita lihat bathtub juga udah bersih kan. Besoknya itu di coba tuh gue baik banget rambutnya. Udah lah bodo amat lah, akhirnya kita tidur di depan TV. Bareng-bareng. itu di sana juga. Saya juga gini. Ternyata di luar juga sama aja. Lebih serem ya. Lebih serem ternyata. Kalau di sini ya saya sering juga di gedung-gedung kayak gitu. Pernah entah ya apa aja digangguin ya, paling kayak kalau malam gitu di jendela didodokin di ruang ganti. Serius? Dilihat nggak ada orang. Perasaan kebun gitu pernah tuh. Kebun loh, kok kebun, saya buka jendela. Lo kebun ada yang dadakin kaca tak. Bodo amat. Saya keluar. Itu ruang ganti biasanya. Ruang ganti kan belakang panggung. Iya pasti. Ya. Kadang kalau di kota kecil kan gedung-gedung model gedung-gedung buat yang pertemuan yang lama, balai-balai itu lama-lamaan itu kan sering. Nah itu sering. Nah, ya nggak sering sih, tapi pernah ngalamin beberapa itu pernah. Langsung berdoakah atau langsung lari? Berdoa langsung keluar. Daripada mengganggu. Ya, saya cari temen lain di panggung aja. Antara percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya kayak gitu. Ya itu istilahnya bonus lah. Bonus dalam bekerja ya. Variasi. Oke nih Mas, ini kita sudah, ternyata obrolan kita seru banget. Perjuangan Mas dari tahun 2005 ya tadi, 2005 ke Semarang, terus ikut grup, meninggalkan dunia rocknya, walaupun ya kadang kalau pas wedding juga ada request rock, habis itu yang ngalamin suka dukanya. Paling suka tuh apa sih Mas di perweddingan gitu? Ya perweddingan ya paling suka itu ya dapat job. Ya terus ada yang ketawa kenceng. Paling suka ya dapat job, apalagi ada WA cleaning. Tanggal segitu kan segini. Ini udah ditransfer. Dapat job ada. Ya pasti kalau wedding suka dukanya satu, kita bermusik karena sudah senang, ya jadi pekerjaan gitu loh. Hobi jadi pekerjaan. Terus kita ngumpul bareng temen. Iya, ketemu orang baru. Ketemu kadang juga kalau pas beruntung aja kita mengedulkan artis satu ini, kok yang delalai diundang situ. Kita bisa foto. Ketemu yang delalai bisa duet. Nah, itu pernah duet sama siapa sih? Siapa aja? Afgan. Jangan. Yang paling asik itu siapa ya? Wah, baiklah. Krisdayanti juga asik. Pernah duet sama Krisdayanti? Nah, saya dredeg. Serius? Masa sekelas Mas Reza dredeg? Ya gimana lah, maksudnya kan beliau diva. Diva. Santai. Wah, Mas dengan lagu santai mbak aku. Nah, lagunya apa tuh? Endless Love. Endless Love. Tapi ya tetap mengimbangi ya. Mengimbangi pasti, mengimbangi. Sukanya tuh banyak ketemu orang-orang ya di luar pemikiran gitu, kayak ya artis ini ternyata ketemu. Ya, sampai kadang ada beberapa yang akhirnya kenal. Oh gitu. Ya kita ngobrol kenal, itu pernah. Beberapa yang tadinya wah aku mengidolakan ini, sekarang jadi di IG
komen-komenan. Nah, itu pernah. Jadi maksudnya jadi ini gitu pernah. Jadi kayak support sistemnya ya. Iya, gitu pernah. Negatifnya di perwedingan ada nggak? Negatifnya perwedingan ya apa ya? Ya mau dipikir negatif ya namanya kerja ya pasti ada negatifnya. Tapi ya sudah kalau dipikir negatif ya kita nggak bisa kerja gitu aja lah. Apa ya, saya malah bingung kalau pikir negatif. Pengennya ya, positif terus ya. Terus karena ya itu negatifnya capek. Orang kerja ya pasti capek kan. Pasti capek kadang ya kalau apa namanya kecapean itu kadang kita jatuh sakit itu pasti. Itu makanya ya itu negatifnya itu kadang karena semangatnya jadi kadang sakit ya negatifnya itu aja. Oke. Kecapean lah. Wes, negatifnya kecapean. Positifnya ketemu banyak orang-orang yang ya orang-orang baru. Teman-teman lagi kumpul atau ketemu bapak ini, bapak itu. Iya, nyanyi di depan presiden pernah nggak sih? Pernah. Pak Presiden siapa? Waktu itu masih SBY. Oh, SBY. Di Jakarta ya waktu itu. Itu dredegnya pakai banget. Iya, wah itu screeningnya. Kalau ini juga nggak ini loh menarik, saya pernah satu pertemuan sama Kim Jong Un. Serius? Ya, saya waktu ke Korea Utara. Berarti kalau luar negeri tuh kota apa aja? Cina muter. Cina muter. Itu berapa hari itu? Ya kalau tergantung mau konser di mana. Biasanya bulan dibawa kemana-mana, dibawa kemana-mana kota kecil, ke Rusia, Siberia, Korea Selatan, Korea Utara, terus Uzbek, Kirgiz, Thailand, terus macam lupa lagi. Wow, visanya sudah tempelnya udah banyak ya. Sampai wah, lumayan. Ya itu yang menarik Kim Jong Un itu. Menariknya ya itu sampai di screening berapa ini. Oh serius? Screening ya. Screeningnya benar-benar diperiksain bisnya satu-satu. Kameranya diperiksain satu-satu. Handphone juga? Handphone saya tinggal di Beijing. Oh gitu. Nggak boleh. Bawa kamera aja. Kameranya dicekin. Ada foto yang mengganggu nggak? Gitu. Itu bener kan? Serius? Kalau di luar negeri kayak gitu? Sedikit melenceng sebenarnya. Ya apa yang kadang diberitakan media nggak sesuai. Nggak sepenuhnya terjadi di negara tersebut. Gitu. Tapi ya menarik sih, negara yang menarik. Gitu. Berarti perwedingan ini membuat dampak Mas Reza sendiri bisa ngerasain negara-negara lain bisa jalan. Itu awalnya dari wedding kan, bisa nyanyi di beberapa negara itu kan? Wedding. Aku bener sih, kalau aku pribadi kan seorang makeup artist yang ngalami juga ngerasain namanya bisa make upin di negara tetangga atau negara luar negeri lah. Senangnya ya pasti. Senangnya double. Tapi pasti jelas apa ya itu beda lah sama di sini. Apa yang biasa kita lakukan di sana kan sudah berbeda lagi kulturnya kan. Beda. Oke, kita udah di ujung acara ujung pertanyaan nih ke acara ujung. Boleh nggak sih kasih tips sama trik mungkin untuk calon-calon customer atau calon-calon pengantin itu yang mau boleh dong kenapa harus memilih Mas Reza terus kenapa harus memilih Mas Reza, apa sih yang harus mereka lakukan ke Mas Reza dan satu lagi untuk newcomers atau anak-anak yang mau terjun di dunia entertain atau di wedding, apa sih yang harus mereka lakukan, persiapan apa aja, boleh dikasih tipsnya? Ya kalau buat istilahnya newcomers ya, itu satu memang materi lagu itu harus siap sedia karena kalau di wedding juga harus berapa hari kamu harus siap, udah itu. Terus mental di situ karena
kamu bermain musik sekaligus bekerja. Otomatis kalau kerja itu kan suasana mentalnya beda sama kamu reguler di kafe. Beda. Kamu dituntut perfect. Nah, intinya di situ. Yang penting satu, mentalmu dipersiapkan dulu. Mental dan arti siap jatuh bangun, siap dibanting-banting, fisik maupun mental. Ya kan capek lu, bener lu capek. Nah itu, terus juga dari segi SDM-nya juga dipersiapkan. Untuk mama bukan kerja, aku pengen langsung ke sini, nggak bisa, itu nanti. Itu proses kamu waktu, jam terbang. Iya, kalau kamu dari bawah pelan-pelan, otomatis kamu bisa sampai atas. Sudah dirasain aja lantai 1, lantai 2, lantai 3, jangan langsung naik lift ke lantai 30, jangan. Kamu nggak akan tahu lantai ini isinya apa, lantai ini isinya apa. Nah itu dinikmati aja. Gitu. Terus kenapa harus memilih Mas Reza sebagai pengisi acara nikahannya calon pengantin di sana? Apa ya kalau saya ya apa bisa bilang ya berbeda lah. Pasti setiap penyanyi punya ini masing-masing berbeda, tapi ya main sombong aku main sombong makin rasa. Ya kalau mau satu paket mau bisa lagu rock, mau bisa lagu klasik Serosa juga boleh, mau lagu lain-lain juga boleh, jadi bisa jadi bahan pertimbangan. Lagu aneh-aneh juga silakan. Semua genre lagu boleh. Ya, bisa request asal tidak melenceng dari request-requestnya ya. Iya betul. Oke, wah ternyata seru banget obrolan kita hari ini bersama Mas Reza Kamui yang melalang buana. Kalau aku aja baru beberapa negara, dia udah lebih dari 5 negara loh. Wow. Sukses terus Mas Reza, sehat-sehat. Kalau mau ngubungin Mas Reza di Instagramnya ada? Ya, ada, silakan nanti ada. Di bawah sini kontak, mau curhat-curhat juga boleh. Mau latihan nyanyi boleh ya? Boleh silakan. Boleh. Kalau mau membangun tim bersama Mas Reza, monggo. Sehat terus Mas Reza, thank you buat waktunya, sudah meluangkan waktu. Semoga semakin lama semakin banyak jobnya. Oke, thank you Sis and Bro sudah mendengarkan celoteh kita di Wedding Sis ini. Kita sudah sharing, tentunya sudah banyak ilmu yang didapatkan dari Mas Reza. Buat Sis and Bro, jangan lupa sekali lagi aku ingetin untuk like, comment, subscribe, share. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya untuk tahu notifikasi pertama supaya Mas ting. Mas Reza ada YouTube nggak sih? YouTube ada, tapi videonya nggak banyak. Apa sih? Ada, boleh sebutin aja. Ya cari aja Risya kamu gitu. Itu lagu-lagu suara. Ada lagu saya konser-konser di luar ada. Oh, konser-konser di luar mau tahu lah. Apa YouTube-nya? Reza Kamui gitu. Reza Kamui. Oke. Thank you buat waktunya Mas Reza sekali lagi. Sama-sama. Thank you, sehat selalu. Jaga kondisi seperti ini. Buat Sis and Bro juga kondisinya juga dijaga, jaga jarak, sering cuci tangan juga. Thank you Mas Reza. Thank you Sis and Bro. Dah.